Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai salah satu fenomena yang sedang hangat, yakni mengenai wabah penyakit. Namun pada kesempatan ini, wabah penyakit akan dibahas pada kajian bencana, pada seri pembelajaran mitigasi bencana, yakni di mana wabah penyakit merupakan bagian daripada bencana, yakni bencana non alam. Saya akan terlebih dulu menjelaskan mengenai apa saja yang menjadi bahasan pada kesempatan kali ini. Bahasan pada kesempatan kali ini antara lain adalah mengenai pengertian bencana. Apa itu bencana? Kejadian atau suasana apa yang disebut sebagai bencana? Kemudian jenis-jenis bencana. Sehingga dengan mengetahui jenis-jenis bencana, kita akan dapat menghubungkan bagaimana wabah penyakit dapat dikatakan sebagai sebuah bencana. Setelah itu, kita akan membahas secara spesifik mengenai wabah penyakit itu sendiri. Apa yang disebut wabah penyakit? Kejadian seperti apa di dalam adanya wabah penyakit? Kemudian kita akan membahas mengenai istilah-istilah dalam kajian wabah penyakit, lalu upaya pengurangan kejadian wabah penyakit tersebut. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian bencana. Apa itu bencana? Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana didefinisikan sebagai suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa. Jadi tidak hanya peristiwa yang berdiri sendiri saja, melainkan juga peristiwa yang terjadi akibatnya ataupun peristiwa yang terjadi bersamaan dengan peristiwa primer atau peristiwa utama tersebut yang mengancam dan mengganggu kehidupan atau penghidupan manusia yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia itu sendiri, faktor sosial. Sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jadi dalam perspektif definisi ini yang disebut bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian baik pada manusia, pada masyarakat, maupun pada lingkungan yang pada hakikatnya merupakan tempat tinggal manusia itu sendiri. Sehingga kerusakan pada lingkungan akan mempengaruhi kehidupan daripada manusia itu. Kemudian, menurut World Health Organization atau WHO, mendefinisikan bencana sebagai setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan atau gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia, atau memburuknya derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat yang terkena dampak bencana tersebut. Dalam pengertian yang dikemukakan oleh WHO ini, bencana dapat dikatakan bencana apabila masyarakat yang terdampak bencana tersebut sudah tidak mampu lagi melakukan penyesuaian terhadap keadaan yang terdampak bencana tersebut, sehingga memerlukan adanya respon dari masyarakat luar untuk membantu dalam penyelesaian atau membantu dalam kegiatan untuk memulihkan kembali lingkungan yang terkena dampak bencana tersebut. Kemudian kita akan membahas mengenai jenis-jenis bencana. Saudara, perlu diketahui bahwa bencana itu dalam pengertian undang-undang tadi itu dibagi menjadi 3. Di antaranya adalah bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial atau yang diakibatkan oleh manusia. Tadi kita sudah memahami konsepnya di mana bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa. Maka apabila itu adalah bencana alam, itu merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Contohnya adalah gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Pada hakikatnya atau secara keseluruhan, kejadian seperti banjir, tanah longsor, kekeringan itu juga ada faktor manusia, di mana mungkin kegiatan manusia seperti buang sampah sembarangan atau penataan saluran pembuangan atau drainase yang tidak baik itu bisa berpengaruh pada kejadian bencana berupa banjir atau lain sebagainya. Tetapi pada dasarnya yang menjadi faktor pendorong utama dalam bencana-bencana alam tersebut adalah alam itu sendiri. Ketika banjir misalnya diakibatkan oleh hujan,
Manusia tidak dapat mengendalikan secara penuh kejadian hujan atau kemungkinan kejadian hujan. Nah, juga sama halnya pada tsunami, gempa bumi, gunung meletus, faktor utamanya adalah kejadian atau fenomena atau perubahan-perubahan di dalam alam itu sendiri, dalam lingkup alam itu sendiri yang manusia tidak bisa secara penuh mengendalikannya. Kemudian bencana non-alam disebut sebagai bencana non-alam atau bukan dari alam dikarenakan manusia menjadi faktor utama yang menyebabkan, yang menyertai kejadian bencana tersebut. Maka bencana non-alam ini merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh faktor bukan dari alam. Contohnya antara lain gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Sebagaimana diketahui bahwa wabah penyakit itu bermula dari transmisi antar manusia, dari penularan antar manusia, sehingga pada dasarnya yang menjadi faktor dalam tertularnya antar satu manusia dengan manusia lain adalah manusia itu sendiri. Itulah yang menjadi dasar mengapa wabah penyakit dikatakan sebagai bencana non-alam. Kemudian bencana sosial. Bencana sosial merupakan bencana yang diakibatkan oleh manusia sebagai suatu kesatuan masyarakat. Sosial, kalau kita bicara sosial, maka kita akan bicara mengenai masyarakat, manusia yang tidak hanya sendiri saja, tetapi juga antar berpengaruh dengan manusia lainnya, dengan kelompok manusia lainnya. Contohnya antara lain konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Itu semua merupakan bencana yang faktornya berasal dari hubungan, dari pengaruh antara manusia, antara kelompok masyarakat. Kemudian kita akan membahas secara khusus mengenai wabah penyakit. Saudara, perlu diketahui bahwa wabah penyakit atau disease outbreak itu merupakan penyakit yang kemudian mengalami peningkatan kasus, mengalami transmisi antar manusia, terjadi infeksi antar manusia secara tiba-tiba dan dalam jumlah manusia yang banyak, dalam jumlah manusia yang tidak sedikit pada tempat dan waktu tertentu. Jadi suatu penyakit dapat dikatakan sebagai sebuah wabah ya pada hakikatnya apabila mewabah, apabila tersebar kepada manusia lain sehingga mengakibatkan adanya concern, adanya rasa takut, adanya rasa tidak aman dengan adanya penyakit tersebut karena dapat tersebar. Wabah itu dapat berupa yang pertama behavioral risk related atau suatu penyakit yang diakibatkan atau menyebar akibat tindakan manusia, diantaranya adalah penyakit menular seksual atau malnutrisi, kekurangan nutrisi, gizi buruk, stunting, dan lain sebagainya. Kemudian juga dapat berupa zoonotik atau wabah penyakit yang diakibatkan oleh hewan. Di antaranya adalah rabies, anthrax, tularemia, West Nile virus, dan termasuk juga di antaranya COVID-19, coronavirus disease 19 ini, di mana pada hakikatnya penyakit-penyakit itu berasal atau datang dari hewan itu sendiri. Kontak antara manusia dan hewan, bagaimanapun caranya, apakah itu kontak fisik maupun hewan tersebut dikonsumsi, tentu akan mengakibatkan perpindahan virus antara hewan dan manusia, sehingga mengakibatkan manusia pun terjangkit dan dapat memberikan atau dapat menjangkiti orang lain dari virus yang ada pada dirinya. Pola dan cakupan kejadian daripada wabah penyakit ini dapat berupa secara waktu dan secara dampak, dapat berupa epidemi dan pandemi. Tapi secara luasannya, cakupannya dapat dikatakan penyakit itu apakah endemik atau tidak, akan dijelaskan kemudian. Nah, memperpanjang penjelasan yang tadi, istilah-istilah dalam wabah penyakit antara lain adalah ada istilah endemik, penyakit endemik atau wabah endemik, ada istilah epidemi, dan ada istilah pandemi. Wabah endemik atau penyakit endemik merupakan suatu penyakit yang khusus yang ada karena sifat yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Merupakan wabah yang terjadi pada wilayah tertentu saja atau sekelompok manusia tanpa menyebar ke wilayah lain. Contohnya adalah malaria. Malaria terjadi pada wilayah tropis, pada wilayah yang diantaranya terjadi pergantian musim hujan dan musim kemarau. Nah, adanya pergantian antara musim tersebut mengakibatkan potensi timbulnya penyakit malaria atau bibit
daripada penyakit malaria itu sendiri. Itu merupakan sebuah penyakit endemik. Tidak semua wilayah dapat menerima atau dapat mendapat bahaya daripada penyakit tersebut. Itu merupakan penyakit endemik. Kemudian epidemi. Epidemi merupakan penyebaran cepat suatu penyakit pada jumlah atau populasi yang besar dalam jangka waktu yang pendek. Misalnya adalah kejadian demam berdarah di Indonesia tahun 2004. Epidemi ini tidak hanya pada satu wilayah saja, tapi juga menyebar pada wilayah lain. Demam berdarah dapat menular pada manusia yang lain, tapi dalam jangka waktu yang pendek, artinya tidak berkepanjangan dan tidak konstan. Ada juga yang disebut sebagai pandemi. Pandemi merupakan keberlanjutan. Jadi epidemi yang tadi yang sudah menyebar, yang sudah terjangkit, kemudian menyebar dalam skala global dan dalam waktu yang cukup panjang, dalam waktu yang melebihi dari epidemi itu sendiri. Contohnya adalah pada saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Kita akan melihat gambar tayangan ini yang menjelaskan mengenai perbedaan antara wabah, penyakit endemik, epidemik, dan pandemi itu sendiri. Apabila kita melihat pada gambar berikut ini, kita akan melihat bahwa suatu yang dikatakan sebagai pandemi, epidemi, atau penyakit endemik itu berasal dari adanya atau eksistensi daripada penyakit yang berisiko untuk menular. Sehingga apabila Anda saksikan pada bagan alir ini, ketika penyakit tersebut menular, maka penyakit tersebut memiliki potensi untuk menjadi sebuah wabah. Meskipun ada kemungkinan bahwa penyakit tersebut akan terhenti dengan pengobatan lain sebagainya, tapi kemudian itu dapat berlanjut menjadi wabah apabila penyebarannya berlanjut kepada banyak orang pada luasan wilayah tertentu. Ketika menjadi wabah, penyakit tersebut dapat menjadi suatu penyakit endemik yang tinggal di tempat itu saja, tapi juga dapat tersebar kepada manusia lainnya sehingga meluas menjadi sebuah epidemi. Tidak hanya di wilayah itu saja, tapi juga dapat menyebar ke wilayah lainnya. Nah, apabila penyebaran ini bersifat global, artinya wilayah dengan sifat-sifat yang berbeda dapat menerima bahaya daripada penyakit ini, maka itu disebut sebagai pandemi. Hal lain yang membedakan antara wabah, epidemi, dan pandemi itu juga adalah tingkat kejadiannya dan dampak pada kesehatan maupun pada aspek ekonomi dalam bagan berikut ini. Epidemi, wabah, dan pandemi itu memiliki tingkat kejadian yang berbeda-beda. Semakin luas cakupannya atau semakin mengarah kepada pandemi, maka kejadiannya itu tidak akan berlanjut. Kejadiannya mungkin hanya akan terjadi special case pada tahun tertentu saja, pada satu satuan waktu tertentu saja. Tapi semakin penyakit itu bergeser ke suatu cakupan wilayah yang semakin sempit, maka bisa saja penyakit tersebut konstan. Katakanlah penyakit endemik. Penyakit endemik DBD di Indonesia itu sangat konstan. Setiap tahun kita menerima atau mendengar orang yang terkena DBD sebagai akibat dari kondisi wilayah itu. Kemudian juga kita dapat melihat perbedaannya daripada faktor kesehatan dan faktor ekonomi. Semakin mengarah kepada kejadian pandemi suatu penyakit itu, maka akan dapat mengakibatkan pada dampak kesehatan dan dampak ekonomi yang jauh lebih besar, dan semakin mengarah pada cakupan yang sempit dan juga luasan penderita yang sempit, maka dampak ekonomi dan dampak kesehatan penularannya pun tidak besar atau mengecil. Kemudian kita akan membahas mengenai upaya pengurangan kejadian wabah. Dalam mengatasi wabah penyakit tidak hanya COVID-19 tapi secara keseluruhan, ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan, yang dapat kita usahakan dalam menghindari kejadian wabah yang membesar. Di antaranya pertama adalah adanya masyarakat yang siap dan tanggap. Masyarakat dari berbagai elemen harus memiliki pengetahuan dan kesadaran mengenai suatu wabah, sehingga ketika wabah itu terjadi dalam skala yang kecil dulu, maka masyarakat sudah siap dan tanggap bahwa ini harus dilakukan dan ini harus dicegah, sehingga tidak dapat menular atau mengurangi potensi penularan pada wilayah yang lebih luas. Kemudian adanya ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana. Dengan adanya infrastruktur, rumah sakit, tenaga kesehatan, obat-obatan, upaya untuk mencegah perluasan daripada infeksi itu akan mudah dilakukan. Dan juga upaya untuk
mendorong supaya penderita itu kembali menjadi sehat itu juga menjadi lebih mungkin. Kemudian pengendalian faktor resiko. Ketika kita ketahui bahwa wabah tersebut ini faktornya, itu harus dikendalikan. Wabah COVID-19 misalnya, diketahui bahwa wabah COVID-19 itu merupakan wabah yang dapat menyebar secara airborne melalui jangkitan udara maupun melalui kontak langsung, sehingga tindakan protokolnya adalah mencegah kontak fisik antar manusia yang dapat memberikan resiko terjangkitnya wabah COVID-19 kepada manusia-manusia lainnya. Itulah saudara apa yang menjadi bahasan kita pada hari ini, yaitu mengapa wabah penyakit dapat dikatakan sebagai bencana. Mudah-mudahan pembahasan pada sesi ini bermanfaat bagi Anda dan juga dapat memberikan kepada kita pengetahuan baik bagi saya sendiri maupun bagi Anda mengenai wabah penyakit dan juga bagaimana kita dalam berupaya untuk mengurangi keparahan atau kejadian yang meluas pada wabah tersebut.